Satu, dua, tiga. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Oh iya, sudah makan? Saya belum makan. Belum makan, tapi masih bisa ditahan ya? Bisa, karena memang saya terbiasa tidak makan pagi dan makan siang itu pada waktu siang. Bagaimana perjalanannya ke sini, macet? Tadi aman-aman. Oh, aman-aman. Kesininya naik kendaraan sendiri atau diantar? Saya tadi naik kendaraan sendiri. Oh, naik kendaraan sendiri. Baik Mbak, jadi mungkin Mbaknya ini sudah paham ya maksud dan tujuannya datang ke sini itu untuk apa? Dan di sini sebelum kita masuk ke proses awal konseling ini, saya akan menjelaskan sedikit beberapa terkait sifat dan proses konseling itu sendiri. Tapi sebelum itu mungkin Mbaknya bisa memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Shikin. Saya mahasiswa fakultas psikologi dan saya tinggal di Jalan Kidang Mulia. Oh iya, berarti saya bisa memanggilnya dengan sebutan Mbak Shikin. Boleh. Ya, Mbak Shikin. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Shikin karena memberikan kepercayaan kepada saya terkait permasalahan yang Mbak Shikin ini hadapi. Nah, dalam proses konseling itu sendiri ada hubungan profesional. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan Mbak, nama saya Sakia. Biasa dipanggil Kia atau Cia atau mungkin Mbaknya bisa memanggil dengan sebutan yang membuat Mbak itu nyaman. Nah, dalam konseling sendiri itu Mbak tidak perlu merasa khawatir atau takut terkait dengan info atau data yang Mbak berikan kepada saya karena semuanya akan terjaga kerahasiaannya. Dan di sini saya akan mendengarkan cerita Mbaknya itu secara seksama terkait permasalahan apa yang Mbak hadapi saat ini dan nantinya kita akan mengevaluasi permasalahan tersebut. Jadi di sini saya akan menemani Mbaknya dalam waktu 30 menit ke depan. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan Mbak? Mungkin sudah cukup. Oh ya, sudah cukup. Jadi permasalahan seperti apa yang Mbaknya hadapi saat ini? Kalau permasalahan itu ya mengenai pertemanan. Pertemanan. Jadi untuk saat ini tuh kayak saya kelas isu gitu mengenai untuk berteman dengan orang lain ataupun dengan orang lain. Kalau boleh tahu isunya seperti yang Mbak maksudkan itu seperti apa? Begini ya, dulu itu pas zaman sekolah, zaman saya di bangku kuliah kelas 11, tidak, kayaknya di bangku kelas 12, saya memiliki teman, kalau dibilang sahabat bisa dibilang, tapi ini lebih ke teman dekat sekali, yang kayak kemana-mana bareng, kayak dia sering lihat ke saya, di rumah saya, itu akrab sekali. Tetapi menjelang saya magang, waktu saya kelas 3, saya magangnya kan di sini di Makassar. Jadi saya magang sama dia bersama beberapa teman yang lain, tetapi saya berdua dengan dia itu satu kos. Nah disitulah kayak timbul kayak agak konflik begitu. Kalau dibilang konflik, begini ya, dia itu pas pertengahan ngekos kayak itu kayak dia berkuasa begitu. Jadi dia tuh melakukan seenaknya, dimana dia kurang memperhatikan keadaan kos, kayak dia sering menuntut untuk sesuai keinginannya tanpa memikirkan orang lain. Jadi cerita begini, Mbaknya mungkin bisa tenang dulu ya. Dari sini mungkin Mbaknya bisa menceritakan semuanya secara rileks atau santai. Mungkin dulu Mbaknya bisa tenang dulu. jadi gini, bisa dibilang dia itu pasti semua orang pasti mengalami ya, kayak dia bilang dia ide sama teman dan sebagainya. Jadi pada saat saya ngekos dengan dia, ya bisa dibilang saya lebih dari dia. Dalam artian
saya bisa melakukan atau membeli apapun sesuai dengan saya tanpa memaksa keadaan. Berbalik dengan dia yang itu harus kayak berusaha dan lain-lain. Jadi pada saat itu mulai seperti ya, dia mulai pancing-pancing untuk teman saya lain, untuk tidak akrab dengan saya, untuk menjauhi saya. Jadi pada saat itu magang, saya agak berjauhan dengan dia. Dan tiba-tiba dia kayak langsung minggat dari kamar kos tanpa memberitahu saya. Dia tiba-tiba datang pagi dengan membawa kepalanya tanpa alasan tertentu begitu. Dan dari situ saya mulai tidak akrab dengan dia. Jadi pada pertama kali saya dengan dia itu kayak dibilang begini ya, itu sekolah, itu kelas satu magang kan nggak enak ya, kayak tidak akrab di tempat magang. Jadi itu saya lebih akrab ke anak magang sekolah lain. Jadi ya bayangkan aja ya, saya akrab dari kelas sekolah lain tanpa akrab sama teman sendiri dari sekolah sendiri gitu. Jadi pas 3 bulan berlalu, magang saya selesai, kami pulang, dan beberapa minggu kami masuk ke sekolah. Dan setelah puncak dari semuanya, di mana tiba-tiba teman saya kayak kok mulai tidak dekat lagi dengan saya, kok menghindar, kayak kok tanda-tanya gitu, kenapa ya? Jadi aku mikir kenapa, tapi tiba-tiba ada teman saya yang cerita ke saya, dia bilang kayak gini, kenapa kok dengan si itu sudah tidak akrab? Saya juga heran kenapa, karena dia bilang saya tidak ada masalah dengan dia, kenapa mereka tiba-tiba menjauhi saya begitu. Jadi selama beberapa hari saya kayak tidak kepo begitu, kayak kenapa kau jodoh sama saya, kenapa kau jauhi Pak? Saya tidak begitu, saya diam. Tapi tiba-tiba ada seorang teman saya banyak saya, si B cerita begini ke saya, pas kau lagi magang sama dia, pas di kos itu kok katanya kayak nggak pintar masak, jarang membersihkan, jarang keluar, pintar di kamar. Nah sedangkan saya itu kan jarang itu interaksi dengan cowok, dan teman-teman cowok yang pas magang sama saya itu kan sering ke kos saya. Maksudnya bukan di kamar tapi di loteng, kan diizinkan gitu teman cowok ke loteng kayak untuk makan, cerita. Nah saya tuh jarang tuh ke atas. Jadi saya lebih diri di kamar, latihan diri di kamar. Terus dari teman saya yang saya temani di magang, ya mereka di atas. Jadi ya katanya tuh saya kita masak, padahal selama ini yang masak tuh saya. Karena kalau dia masak tuh itu nasi kayak nasi yang banyak itu gara-gara airnya kebanyakan, nah gitu. Kok dia bisa bilang begitu? Padahal tuh saya yang masak gitu. Makanya juga saya tidak pernah membersihkan kamar. Lah, sedangkan selama ini kalau bisa dibilang saya yang sering membersihkan kamar. Bisa dibilang itu apa ya, maaf ya, kayak jorok, nggak jorok juga ya, kayak dia tuh baju kotor dengan baju bersih dia nggak bisa bedakan, jadi dia lempar saja begitu. Jadi saya nggak tahu gitu membedakannya mana. Saya bilang lah, ini yang nggak jaga kebersihan kamar ini siapa, yang nggak membersihkan kamar ini siapa. Jadi saya bilang, oh dia cerita begitu ke kamu begitu. Jadi dari situ saya bilang, oh mungkin dari ini puncaknya. Baru ada juga teman yang lain bilang,
dia bilang ke saya bahwa apa ya lagi ya? Saya tahu apa yang Mbaknya rasakan ya. Gimana mau dilanjut? Bisa sebentar. Iya. Tadi kan Mbaknya bilang punya teman dekat di masa sekolah, bisa dikatakan masa lalu. Nah, terus tiba-tiba temannya ini ternyata menjauhi Mbaknya pada saat magang ya. Kira-kira Mbaknya tahu nggak penyebab dari temannya yang menjauh itu kenapa? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, itu itulah pilihannya. Jadi menurut saya tahu kenapa dia melakukan itu, karena dia tahu saya tidak akan menceritakannya ke orang lain. Jadi dia kayak di sini tuh lambung kiri. Jadi dia duluan cerita ke teman saya agar saya kalau ketika saya cerita dia tidak percaya, teman yang lain saya tidak percaya ke saya. Jadi dari situ lah. Jadi ya dari cerita masalahnya ada cerita yang tidak sesuai. Kalau bisa dibilang apa namanya? Apa istilahnya? Ngarang gitu. Kayak Bisa dibilang tidak sesuai fakta ya? iya, sesuai fakta. Yang bikin kagetnya tuh teman saya bilang gini. Pernah ya, mikir saya berbicara tuh begini. Kenapa kau dekat lagi sama Shikin? Saya kaget. Karena teman cowok saya bilang ke saya. Dia bilang begitu ke kau, iya. Saya kenapa dia bilang begitu ke kau? Sedangkan kita itu satu SMP dan SMP sama, sedangkan itu anak pindahan. Kan dia anak pindahan nih, saya teman magang. Maka dia bilang begitu. Dekat lagi sama Shikin di. Kan terakannya ya kayak situ. Wah, ini seru itu. Nah, pada saat Mbaknya mengetahui tentang hal itu, perasaan Mbaknya itu bagaimana? Gimana? Sangat kecewa. Kecewa. Kecewa kayak sakit hati. Iya, Dia ini marah juga ya. Iya. Karena dia kayak membohongi orang lain. Apalagi itu kayak dia hasut kayak teman akrab saya yang lain juga. Walaupun tempat magang kami beda. Kayak teman yang dari sejak awal masuk sekolah tingkat menengah, kayak mulai menggabung dengan saya, kayak tempat cerita saya, kayak percintaan, pribadi, keluarga itu saya cerita ke dia, tapi dia menjauh begitu. Jadi saya pikir kayak gini, lah, jadi masalah yang kembali cerita ke teman saya ini gimana dong? Pasti dia juga cerita ke orang lain. Iya. Itu sih yang saya takutkan. Mbaknya tadi mengatakan kalau pada saat mengetahui hal itu, Mbaknya itu merasa sakit hati, kecewa. Nah, perasaan sakit hati dan kecewanya itu seperti apa? Apakah Mbaknya ini menyalurkan perasaan kecewa atau marah sakit hatinya itu kepada barang atau yang lain, atau bagaimana Mbak cara melampiaskannya? Gimana ya? Karena kan ada beberapa teman saya yang sangat percayai saya. Iya. Tapi dia pernah tahu. Jadi ya mereka percaya saya gitu. Karena dia tahu saya bagaimana, kasus saya bagaimana. Tetapi saya tuh biasa mencurahkan ke mama saya. Jadi biasa saya telepon mama saya karena saya lagi di luar, saya nangis. Ma, kenapa dia kasih begini saya begitu. Karena saya nggak lakukan kesalahan apapun dengan dia. Kayak malah saya lebih sering bantu dia gitu. Ketika magang, kenapa saya diperlakukan seperti ini, saya nangis. Jadi mama saya bilang begini, tidak apa-apa, namanya juga pertemanan, lepas saya seperti itu. Selagi kau tidak makan dari dia tidak beri kau uang, jangan kau permasalahkan gitu. Gak apa-apa, jauhi aja kalau ada jauhi kau. Itu yang dikatakan mama saya kepada saya. Kira-kira Mbaknya kalau punya permasalahan itu biasanya cerita ke siapa? Ya, seperti saya tadi bilang ke mama saya. Ke orang tua? Lebih ke mama sih. Karena gini, kalau ke bapak itu saya takut. Nanti bapak saya susul dia gimana? Oh, ke mama gitu. Ya, jadi lebih ke mama ya ceritanya. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa dulu itu punya konflik dengan teman baiknya. Nah, sekarang hubungannya dengan sahabatnya itu bagaimana?
kayak sekedar si hai gitu. Kalau ketemu ya udah ketemu aja, kayak enggak seperti yang kemarin kayak begini, saya ada begini gini, saya ada permasalahan begini, saya ada cerita begini, saya ada puisi begini. Kan terlebih ya udah kayak cerita yang seadanya aja, yang dilihat sekarang kayak masalah tugas ataupun kan sekarang kan udah kuliah ya, jadi kalau ketemu sama dia itu ya seperti oh bagaimana kabarnya gitu sekedar itu aja, kayak saling menyapa, kayak foto-foto kan biasa kalau ketemu sama teman kan foto-foto gitu. Iya. Itu aja. Jadi sekedar saling menyapa dan interaksinya itu sedikit ya, tidak seperti dulu. Nah, kalau misalnya saya punya agak cerita lucu gitu guys. Iya. Saya bertemu dengan teman saya ini yang saya temani di magang, dan dia tuh tiba-tiba menurut saya, betul kan? kayak marah, lucu, kayak kembali lucu lagi karena setelah beberapa lama tidak ketemu, hampir setahunan dia tiba-tiba menurut saya, lah kayak lucu aja gitu, kayak masih sakit. Iya. Tersumpah. Tadi kan mbaknya ini bilang kalau ketemu dengan sahabatnya itu sekedar saling menyapa saja, padahal dulunya itu bisa terbilang sangat akrab ya. Nah, perasaan mbaknya itu bagaimana ketika berada dalam kondisi seperti itu? Karena saya tuh kurang suka meluapkan di tempat tersebut juga, jadi saya memilih diam. Jadi ketika saya di rumah baru saya meluapkan ke mana ya, bisa dibilang ke pacar saya. Karena untuk saat ini saya lebih percaya dengan pacar saya daripada teman-teman. Oh, jadi lebih percaya ke pacarnya? Jadi kalau untuk cerita itu permasalahan itu lebih ke dia. Karena segini saya takut kalau saya cerita ke teman, ya saya cerita begini begitu, tiba-tiba hubungan kami tidak baik, jadi permasalahan yang saya cerita ke dia cerita ke orang lain, itu paling saya takut dan saya tidak suka. Mbaknya kalau dalam pemberian tadi kan pembahasannya kita terkait trust issue ya, kepercayaan. Ada nggak dampak dari mbaknya yang susah memberikan kepercayaan kepada orang lain bagi diri mbak sendiri? Dampaknya itu kan saya sudah kuliah, iya. Jadi berteman banyak teman baru. Jadi bisa dibilang saya ini tidak punya banyak teman di kelas lain. Saya punya beberapa teman saja di kelas saya dan kelas saya, dan yang paling akrab itu cuma beberapa saja. Tapi saya sekarang takut untuk menceritakan permasalahan saya kan pribadi saya, jadi saya biasakan umum saja ke dia. Karena saya kayak nggak takut gitu, kayak dia tiba-tiba menjauh, nanti bagaimana lagi ya gitu. Terus deh kayak semuanya gitu deh. Iya, saya butuh sosok kayak teman, yang bisa saya kayak teman cerita, ungkapkan semua, kayak tuangkan semua emosi saya gitu. Tapi saya takut gitu. Tapi ketika saya keceplosan cerita ke dia permasalahan saya, kayak dia sadar nyesal, ya apa saya cerita ke dia, kenapa saya cerita, saya langsung saya menyesal kembali, kenapa saya ceritakan itu ke teman saya. Itu sih dampaknya. Ya, saya terngiang-ngiang, saya kepikiran, kenapa saya cerita permasalahan saya ke dia lagi, kenapa keceplosan begitu. Jadi saya salahkan diri sendiri lagi. Jadi bisa dikatakan dampaknya itu masih ragu ya, masih ragu untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain, termasuk kepada temannya sendiri. Nah, kalau boleh tahu kenapa masih ragu? Karena saya takut banget. Sekali kalau ini bakal terulang lagi kembali, kejadian ini bakal terulang seperti kontak yang kemarin. Bakalan terulang seperti yang kemarin. Mbaknya kan tadi bilang takut dengan kejadian yang akan terulang seperti yang kemarin, yang dimana mungkin bisa dikatakan dikhianati kembali oleh orang yang mbaknya sendiri percaya ya. Mbak Syikin punya tolak ukur dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain, seperti mbaknya ini mempunyai ciri-ciri atau spesifikasi tertentu
terhadap orang yang dipercaya? Kayaknya tidak dia. Tidak. Karena saya anggap ini umum. Ini saya berpikir setiap orang tuh punya permasalahan sendiri. Iya. Dia tidak mungkin 24/7 itu dengan saya. Tapi dia punya banyak hubungan. Jadi saya sadar untuk sebagai tolak ukur kayaknya tidak ada. Jadi kalau berteman sekedar berteman saja. Jadi untuk tolak ukurnya itu tidak ada ya, jadi sekedar berteman saja. Kalau mau berteman sama saya, saya silakan. Iya. Itu aja. Untuk bisa dicari ke untuk saya mendekatkan diri dengan dia itu tidak. Mbaknya punya kemauan nggak untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdahulu yang pernah menyakiti Mbak, seperti sahabat Mbaknya? Punya. Karena gini, kenapa saya bilang punya? Ada ya teman kelas saya datang ke kelas saya, dia bilang begini, si B kemarin yang makan sama kau itu kan mereka kayak disebut in the game, mereka bikin circle, lalu salah satu geng mereka tuh ketemu saya bilang itu si B yang kau temani magang sekarang tuh dia sombong, saya tidak diajak jalan-jalan padahal saya ke Makassar. Dia kan di Makassar juga, kenapa saya tidak diajak ke Makassar padahal kan mereka geng begitu. Iya. Jadi saya mungkin dia sibuk kali ya, saya bilang kayak gitu. Iya, kayak tadi ini saya ke kau ya karena saya tidak ada tujuan di sini, jadi tidak ada teman, jadi saya ke kau. Terus saya pikir lah mau ketawa, mereka yang kemarin join saya tiba-tiba temannya sendiri ini cerita jelek lagi tentang sama kayak ini, kok lucu gitu. Begini kan pertemanan, kalau satunya hal yang tidak disukai bakal dicerita lagi. Dari situ saya tahu, saya mau tahu kalau pertemanan ini sebenarnya begini, ada hal yang tidak disukai, cerita lagi. Menurut Mbaknya hubungan pertemanan yang baik itu seperti apa? Pertemanan untuk tidak menciptakan jelek lah. Iya. Di belakang kayak memberikan fakta. Kalau walaupun sudah tidak mengakrab, cobalah untuk simpan nasihat itu sebaik-baiknya. Kan nasihat itu kalau dibilang apa ya, kan kau sudah diberi kepercayaan, mana mungkin kau mau cerita ke orang lain begitu. Itu sih saya. Mbak punya tolak ukur nggak dalam berteman dengan orang, seperti dalam spesifikasi orangnya tuh harus begini, orangnya tuh harus begitu, seperti mudah bersosialisasi atau bisa menjaga kepercayaan Mbaknya sendiri? Kalau untuk kepercayaan saya begini ya, seperti saya katakan tadi, saya sulit untuk menceritakan masalah saya ke orang lain. Jadi kalau saya berteman, sebisa mungkin saya tidak akan menceritakan privasi saya yang pribadi gitu. Jadi kalau tidak ukur itu lebih ke sekedar nyaman saja. Kayak kalau kita ngobrol yang umum nyambung, saya mendengar dan melihat juga saya, itu aja. Jadi untuk tolak ukurnya sendiri mungkin bisa dibilang tidak ada ya, sekedar berteman ya nyaman saja. Tapi gini, alhamdulillah selama di sini saya kuliah, saya memiliki teman-teman yang baik gitu. Yang biasanya itu baik, tapi bagaimana ya? Saya tidak bisa menjelaskan dia seperti apa, tapi misalnya dia baik, dia kayak bisa kesalahanmu apa, gitu. Tapi saya takut menceritakan. Mbak punya harapan nggak untuk hubungan pertemanan ke depannya itu seperti apa? Berjalan dengan baik-baik saja, walaupun sudah tidak berjauhan, berkomunikasi, tidak saling istilah itu baku bombe gitu. Berjalan dengan baik-baik saja, itu dimaksudkan seperti apa? Bisa diceritakan lebih jelas lagi?
Kalau bertemu itu lebih ke coba diulangi pertanyaan. Untuk berjalan baik-baik saja itu seperti apa yang pertama? Saling merangkul untuk menjadikan lebih baik. Tanpa kayak ada kompromi gitu, kayak harus cerita ke saya apa masalahmu gitu. Dia kayak lebih ke tuangkan sendiri, kita pergi maksa gitu. Jadi Mbak, mungkin bisa saya simpulkan ya untuk sesi hari ini terkait tema kita yang trust issue dalam pertemanan. Mbak ini merasa sulit untuk memberikan kepercayaan lagi kepada orang lain, mungkin kepada temannya sendiri juga ya, karena pernah mendapatkan suatu kondisi di mana sahabat baik Mbaknya sendiri di masa lalu bisa dikatakan mengkhianati kepercayaan Mbaknya ya, dengan membeberkan suatu fakta yang sebenarnya tidak terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Bagaimana perasaan Mbak selama sesi konseling ini? Emosi saya terkeluar kan, aku jadi kayak ya saya pendam ini keluarkan lagi karena sebenarnya sekian lama saya pendam, saya jalan ceritakan ke orang karena pas ketika dia memberikan fakta mengenai saya cuma diam. Jadi kalau di sekolah itu ya di kelas, kalau ada kata-kata yang kayak mengenai kan saya nangis, nggak suka kayak membebel kayak berkuar-kuar. Jadi setelah sekian lama lagi terkeluar lagi kayak agak plong gitu, kayak lega. Yang tadinya kayak susah untuk keluar karena dengan adanya Mbak, emosi saya tenangkan dengan sendirinya. Sekarang emosinya itu stabil nggak? Tadi pas sesi itu karena pas menceritakan itu kayak emosi itu keluar gitu. Tapi pas setelah selesai udah membaik. Sekarang udah membaik ya. Jadi mungkin bisa kita akhiri dulu sesi konseling kita hari ini. Kalau Mbaknya masih membutuhkan sesi konseling berikutnya mungkin bisa diinfokan ya bulan Juni. Sekarang mungkin kita sudah bisa tutup ya Mbak ya. Terima kasih Mbak sebelumnya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.